Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah algoritma dan struktur data untuk memenuhi nilai ujian akhir semester yang didoseni oleh Ibu Reni Anggraini Eskom. Perkenalkan, nama saya Sinta Nur Paujia dan ada anggota lain, ada AA Priz, ada Napil, Muhammad Irfan, Egi, dan juga Rahma. Judul yang kami ambil dalam penjelasan kali ini yaitu pengimplementasian algoritma Minimax pada permainan tic-tac-toe untuk membuat AI yang tidak terkalahkan. Oke, langsung saja. Yang pertama, tic-tac-toe atau yang dikenal sebagai permainan X dan O adalah permainan papan berbasis 3x3 yang dimainkan oleh dua pemain secara bergantian. Pemain pertama yang berhasil menempatkan 3 simbol dalam satu garis horizontal, vertikal, atau diagonal adalah pemenangnya. Permainan ini sering dianggap sederhana, tetapi dalam kenyataannya terdapat banyak kemungkinan, langkah, dan strategi yang dapat diterapkan untuk memenangkan permainan atau mencegah kekalahan. Masalah yang dihadapi. Pemain manusia seringkali membuat kesalahan strategis saat bermain tic-tac-toe. Misalnya, yang pertama, mengabaikan ancaman kemenangan lawan, lalu tidak memanfaatkan peluang kemenangan yang tersedia. Yang terakhir, terburu-buru mengambil langkah tanpa memikirkan dampaknya pada langkah berikutnya. Selanjutnya, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan AI yang dapat bermain secara optimal, mengantisipasi semua kemungkinan langkah lawan, mengambil langkah yang memastikan kemenangan, atau setidaknya mencegah kekalahan. Lalu, B. Solusi yang diusulkan. Solusi yang diajukan adalah penerapan algoritma Minimax. Algoritma ini dirancang untuk memprediksi semua kemungkinan langkah dari posisi permainan saat ini hingga mencapai terminal state, yaitu kondisi di mana permainan berakhir, menang, kalah, atau seri. Langkah-langkah utama dalam solusi ini meliputi 1. Prediksi langkah, yang dimana menggunakan simulasi untuk mengevaluasi semua langkah yang mungkin dilakukan oleh pemain AI dan lawan. Yang kedua, penilaian hasil. Setiap kemungkinan hasil dievaluasi menggunakan fungsi utilitas untuk menentukan nilai optimal dari suatu langkah. Yang terakhir, ada optimasi proses. Dengan menggunakan teknik pemangkasan alfabet, jumlah simulasi langkah dapat dikurangi tanpa memengaruhi hasil optimal. Dasar-dasar algoritma. Algoritma Min-Max adalah cara berpikir untuk mengambil keputusan terbaik dalam permainan seperti tic-tac-toe. Ini digunakan dalam permainan zero sum. Artinya, jika satu pemain menang, pemain lain pasti kalah. Ada dua pemain dalam algoritma ini. Yang pertama Max, tujuannya adalah mendapatkan hasil terbaik untuk dirinya. Dan yang kedua Min, tujuannya adalah membuat hasil seburuk mungkin untuk Max. Setiap kondisi pemain diberi nilai seperti berikut. Jika AI menang, maka nilainya +1, dan jika lawan menang, nilainya -1. Jika pemain berakhir seri, nilainya 0. Cara kerja algoritma ini sederhana. AI mencoba memilih langkah yang paling menguntungkan dengan memperhitungkan langkah yang mungkin dilakukan lawan setelahnya. Dan yang kedua, lawan akan mencoba memilih langkah yang paling merugikan AI. Selanjutnya adalah langkah-langkah implementasi. Di dalam langkah-langkah implementasi game tic-tac-toe ini ada yang namanya referensi papan permainan. Jadi papan permainan, ya. Nah, di dalam papan permainan itu kita menggunakan daripada array 2 dimensi yang berukuran 3x3. Untuk
merepresentasikan papan tic-tac-toe. Nah, jadi papan tic-tac-toe itu ukurannya 3x3. Sebelah kanan 3, sebelah kiri 3, sebelah atas 3, sebelah bawah 3, sebelah tengah juga 3. Jadi kalau dihitung itu kotaknya memiliki 9 kotak. Karena 3x3 adalah 9, seperti itu. Lalu selanjutnya setiap sel dapat berisi nilai X atau O ataupun kosong. Jadi itu sebuah permainan yang biasa dimainkan oleh anak-anak zaman dahulu. Jadi ketika kita mengelik X sebelah kiri, misalkan sebelah kiri bawah, terus kanan, terus tengah, terus atas kanan, maka dialah pemenangnya, seperti itu. Intinya untuk penjelasan lebih jelasnya ada nanti di bawah. Lalu selanjutnya setelah referensi papan permainan, ada di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi penting. Nah, fungsi-fungsi penting itu ada apa saja? Yang pertama ada yang namanya players ataupun pemain, yang dimana mengembalikan giliran pemain berdasarkan kondisi saat ini. Yang intinya dalam permainan tersebut harus banget ada yang namanya players. Yang kedua ada yang namanya actions ataupun aksi. Nah, di dalam permainan tersebut harus menghasilkan daftar langkah yang mungkin dari kondisi saat ini. Jadi menghasilkan daftar langkah ketika siapa nih bagian yang main, apakah X ataupun O, seperti itu. Jadi ada 2 players ya. Lanjut, yang ketiga ada results, yaitu menghasilkan kondisi baru setelah satu langkah dilakukan. Nah, jadi ketika si O memasukkan, maka akan ada langkah baru. Setelah itu ada X, ada O lagi, tapi tidak bisa menggunakan yang telah diisi ya. Seperti X tidak bisa digunakan kembali, seperti itu. Lalu yang terakhir kedua ada terminal, mengevaluasi apakah permainan telah selesai atas hasil daripada menang, kalah ataupun seri, seperti itu. Nah, yang terakhir ada utility, mengembalikan nilai +1, -1 atau 0 dari kondisi akhir. Nah teman-teman, perkenalkan saya Afriz ya. Sekarang di bagian ini kita akan menjelaskan implementasi dari algoritma Minimax untuk membuat artificial intelligence yang tak terkalahkan dengan mengintegrasikannya dengan game tic-tac-toe sehingga kita bisa bermain tic-tac-toe secara interaktif dengan komputer. Nah, untuk program kita punya 2 file yang kita mempunyai 2 file, yaitu file bernama runner.py untuk front end atau GUI permainan kita, dan juga ada file tic-tac-toe sebagai logika permainan. Nah, sekarang kita mulai dulu penjelasannya mengenai kode program logika tic-tac-toe kita. Jadi di sini kita import method buat nanti fungsi Minimax, algoritma Minimax di bawah. Dan untuk fungsinya kita punya fungsi initial state ya. Fungsi initial state ini tuh mengembalikan keadaan awal papan permainan, dan juga permainannya tuh nanti bakal direpresentasikan dengan matriks 3x3. Dan ada juga fungsi player dengan argumen board. Jadi dia fungsi ini tuh untuk menentukan gitu siapa pemain berikutnya. Apakah X atau apakah O. Dan fungsi ini bekerja dengan cara dia menjumlahkan dan membandingkan jumlah X dan O. Contohnya seperti di sini kita ada inputan X1 dan O1. Karena
X sama dengan O, maka akan teroutput untuk giliran selanjutnya adalah giliran pemain X, dan juga ada fungsi action dengan argumen board. Fungsi ini tuh bakalan mengembalikan semua aksi yang mungkin dilakukan oleh pemain. Jadi pengembaliannya tuh dalam bentuk himpunan ya. Himpunan I, J. Nah, contohnya tuh seperti jika ada inputan X, O di papan dan yang lainnya known, maka dia akan mengoutput semua kemungkinan aksi yang dapat dia lakukan. Dan juga ada fungsi result. Nah, fungsi ini tuh untuk menghasilkan papan baru. Jadi ketika kita udah mengklik, udah memilih, udah ngasih marker ke kotak, nanti kan pasti bakalan beda lagi si papannya. Nah, jadi result ini tuh mengembalikan papan baru. Dan juga ada fungsi winner. Fungsi winner ini buat nentuin pemenang. Jadi dia tuh bakalan memeriksa baris dan juga kolom dan juga dua diagonal. Jadi jika ada simbol yang sama di kolom ataupun di baris, maka ibaratnya kalau X mempunyai row sebanyak dalam satu row ada simbol X, berarti outputnya adalah X. Jadi X yang menang. Dan juga ada fungsi terminal. Fungsi terminal ini memeriksa apakah permainan tuh udah selesai apa belum. Dan kalau permainan selesai atau kotak semuanya udah terisi, dia akan mengembalikan output true. Dan juga ada fungsi utility. Fungsi utility ini dia bakalan mengembalikan nilai numerik berdasarkan hasil permainan. Nah, nilainya tuh ada nilai 1 untuk X, dan juga ada -1 jika 0 yang menang, dan ada nilai 0 jika hasil permainan itu seri. Dan juga ada fungsi minimax. Nah, fungsi minimax ini merupakan inti dari program kita. Dia adalah algoritma yang menentukan bagaimana dan apa langkah yang akan diambil oleh komputer selanjutnya. Jadi dia tuh bakal nentuin langkah optimal untuk pemain saat ini. Maksud pemainnya tuh adalah AI ya. Tergantung AI-nya mendapat giliran sebagai X atau 0. Nah, jika AI berperan sebagai X, maka dia akan menggunakan fungsi max. Jadi dia akan menggunakan fungsi max jika AI berperan sebagai O, dia akan menggunakan fungsi min value. Nah, cara kerja minimax itu, fungsi minimax itu seperti ini ya. Jika AI itu sebagai X, dia tuh akan memilih aksi yang memaksimalkan nilai menggunakan max value. Jadi gimana caranya biar dia itu dapat nilai 1, nilai yang max, seperti yang sudah dijelaskan pada utility ini, fungsi utility. Dan juga jika AI berperan sebagai O, dia itu bakal memilih aksi yang meminimalkan nilainya menggunakan min value function. Jadi dia akan memilih aksi yang bagaimana sehingga hasil akhirnya O itu memiliki output -1 dari fungsi utility ini.
Nah, jadi kesimpulan buat program tic-tac-toe ini, dia tuh mengimplementasikan algoritma Minimax buat untuk membuat decision secara optimal sehingga AI itu dapat menang dan minimal dia bisa seri. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan program runner.py atau program GUI-nya sehingga kita dapat bermain dengan menggunakan graphical user interface. Nah, jadi kode kita ini programnya diawali dengan 4 library, ada Pygame buat antarmuka, ada sys itu untuk keluar dari program, dan juga ada time itu untuk jeda waktu, dan juga ada modul tic-tac-toe dari yang file yang sudah kita buat. Jadi berisi fungsi-fungsi logika permainan seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, awalnya kita menginisialisasi program dengan pygame.init dan men-set ukuran layarnya tuh menjadi 600x400. Jadi Windows layarnya, jendela layarnya berukuran 600x400. Untuk warna gamenya, warna graphical interface-nya itu kita hanya menggunakan warna hitam dan juga putih. Dan kita ngeset juga font dan variabel globalnya. Ada user untuk menyimpan pilihan pemain. Pilihan kita manusia, apakah kita akan bermain sebagai X atau O. Dan juga ada variable board. Jadi untuk variabel awalnya itu diinisialisasi dengan initial state. Jadi ketika awal permainan, papan permainan itu akan kosong. Dan ada loop utama, while true. Jadi program kita tuh berjalan dalam loop while true atau loop yang tak berhingga. Jadi semua event kita tuh, semua kerjanya game seperti keluar dari aplikasi ataupun bagaimana AI nanti membuat nge-mark sebuah kotak, itu tuh ada di proses loop utama ini. Nah, dan selanjutnya ada pemilihan pemain. Di pemilihan pemain ini tuh dalam kode if user is known, jadi jika user belum dipilih, dia bakal menampilkan judul play tic-tac-toe menggunakan rect, dirender dengan digambar menggunakan rect, dan juga ada gambar tombol yang nanti kita bisa memilih apakah kita akan bermain sebagai X ataupun O. Nah, jika tombol diklik, nanti tuh variabel user tuh bakal diatur ke pemilihan apakah X ataupun O. Dan selanjutnya menggambar papan permainan. Setelah memilih pemain, ketika kita manusia sudah memilih mau bermain menjadi X ataupun O, program akan menggambar papan permainan. Dia akan menggambar papan permainan dengan initial state-nya, yaitu kotak 3x3 yang kosong. Lalu setelah itu ada status permainan. Nah, di sini if game over. Jadi jika permainan ini selesai, bakal menampilkan judul title game over tie atau seri, ataupun game over X ataupun O yang menang. Nah, jika belum selesai, maka akan ditampilkan giliran pemain saat ini. Nah, dan ini selanjutnya ada program giliran AI. Jadi akan mengecek apakah giliran
giliran si AI apa bukan permainannya. Nah, jika giliran AI, if user not equal player and not game over, nah jadi sekarang giliran AI. Dengan menggunakan algoritma minimax yang sudah kita jelaskan tadi di modul tic-tac-toe, jadi AI akan menentukan langkah terbaiknya dan dengan fungsi dot result akan memperbarui papan dan menggambar pilihan AI. Nah, untuk dot sleep 0.5 itu untuk seakan-akan AI bukan menggunakan AI sedang berpikir. Selanjutnya ada giliran pemain. Nah, untuk giliran pemain, jika giliran pemain, dia itu akan mendeteksi mouse dengan py.mouse.getPress. Nah, jika kotak kosongnya diklik, nanti tuh langkah pemainnya tuh bakal diperbarui dengan menggunakan seperti giliran AI dengan result. Nah, selanjutnya permainan selesai. Jika permainan selesai, tombol play again akan digambar nih. Di sini ada conditional if game over. Nah, ketika game sudah selesai, if game over is true, dia akan menggambar tombol play again. Dan jika tombol diklik, variabel permainan itu akan direset ke kondisi awal. Nah, dan tampilan dan pembaruannya, selanjutnya tampilan dan pembaruan. Jadi semua elemen di layar tuh ketika permainan sudah selesai bakal diperbarui dengan fungsi pgame.display.flip ketika iterasi loopnya sudah berakhir atau game sudah selesai. Nah, fungsi ini tuh bakal memastikan perubahan tuh bakalan ditampilkan di layar. Ya, jadi kesimpulan dari semuanya ini, program kita menggabungkan logika permainan dari modul tic-tac-toe dengan antarmuka grafis menggunakan pgame. Nah, jadi kita sebagai manusia dapat bermain melawan AI yang dapat membuat langkah optimal. Kenapa bisa membuat langkah optimal itu? Dia karena adanya algoritma minimax ini. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan saja kepada permainannya. Nih, contoh permainannya seperti ini. Kita bermain sebagai X contohnya. Kita pilih salah satu kotak. Kita pilih salah satu kotak lagi. Kita pilih. Di sini bisa kita lihat bahwa game over tie. Di sini bisa kita lihat bahwa dengan algoritma minimax komputer dapat membuat langkah-langkah optimal. Nah, contohnya seperti ini. Dia dapat tahu bahwa agar untuk menahan atau mencegah kita untuk menang, dia dapat membuat desisi untuk memilih kotak ini. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Contoh permainannya. Dan bisa dilihat AI selalu bisa mencegah kita untuk menang dan juga dia juga bisa seakan-akan berpikir langkah mana agar dia menang. Mungkin itu saja dari aku. Kesimpulannya, penerapan algoritma minimax pada permainan tic-tac-toe berhasil menciptakan AI yang tidak terkalahkan. Algoritma ini memungkinkan AI untuk 1. Mempertimbangkan semua kemungkinan langkah. Yang kedua, mengantisipasi strategi lawan. Yang ketiga, memilih langkah terbaik berdasarkan nilai utilitas. Lalu, di antara lain keunggulannya, 1. Algoritma ini sederhana namun sangat efektif.
Dan yang kedua, dapat diterapkan pada permainan yang lebih kompleks dengan modifikasi fungsi evaluasi. Di balik itu semua, pasti ada keterbatasannya. Untuk permainan dengan jumlah langkah lebih banyak, algoritma ini memerlukan optimasi tambahan agar tetap efisien. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.